jangan menggunakan petrogenol. Nah, itu bahaya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kita Bungo Channel. Hari ini tepat pada tanggal berapa? Tanggal 13 Juni 2025. Oke. Ini 13 Juni. Dan tepatnya lagi aktivitas kita kali ini yaitu akan melakukan penyemburaian yang kesekian kalinya pada masa generatif. Fokus kita kali ini karena CMK kita itu sudah memunculkan buah, jadi fokus kita untuk menjaga buah supaya jangan ada serangan-serangan hama lainnya, khususnya lalat buah. Sekarang kita akan bahas tentang pengendalian lalat buah. Ya kan? Ini sudah kita tulis ya. Kalau kita hari ini cukup berbeda ya, karena kita pengen berbeda aja. Yaitu kita menggunakan buku dan pena, oke. Nah, kita harus pengenalan dulu apa itu lalat buah. Lalat buah itu sejenis hama serangga yang dapat merusak buah pada tanaman kita, khususnya ya kita nanam cabai ya, khususnya ke cabai ya. Itu sangat berpengaruh pada hasil yang kita dapat, karena pengalaman kami lalat buah itu nggak bisa diungkapkan lagi berapa banyak kami habisnya membuang karena serangan lalat buah ya. Jadi kini kita cukup berbagi ya, bagaimana cara pengendalian yang kami lakukan. Kalau dulu kami hampir ratusan karung dibuang ke sungai karena serangan lalat buah, karena kita itu belum tahu triknya ya. Di sini kita kita bagi dua ya. Kita bagi dua tentang ini. Nih. Di sini ada pengendalian, sudah terkerang. Apabila sudah terserang, apa yang kita lakukan ya kan? Nih. Kalau belum, apa yang kita lakukan? Antisipasi. Kita bagi dua ya kan? Antisipasi dan pengendalian ya. Kalau antisipasi menurut kami yang pertama kalau di CMK itu jenis bibit, karena kan jenis bibit CMK itu kan ada dua, antara lokal dan hibrid ya kan. Antara lokal dan hibrid ya kan. Kenapa berbeda hibrid dan lokal? Hibrid dan lokal, antisipasinya kenapa kita bedakan, yaitu menurut pengalaman kami itu jenis lokal itu mudah terserang lalat buah. Jenis lokal ada sejenis akar, sejenis awi, pokoknya yang bukan dari perusahaan itu yang jenis lokal itu mudah terserang lalat buah. Kenapa? Karena menurut kami itu karena aroma bunga dari jenis cabai lokal itu jauh lebih kuat, apalagi dengan yang lalat buah itu penciumannya sampai berkilometer ya. Jadi semakin kuat aroma bunganya, semakin kuat lagi hama yang datang gitu. Dan juga jenis lokal itu kulit bagian luarnya itu jauh lebih tipis daripada hibrid. Dan begitupun sebaliknya, kulit hibrid itu jauh lebih tebal dan aroma bunga dari jenis cabai hibrid itu sedikit kurang daripada jenis lokal. Jadi hibrid itu serangan lalat buahnya sangat kurang daripada lokal. Kalau lokal ya contohin aja lah kalau nggak percaya. Apalagi di musim hujan habis semuanya. Apalagi itu lahan janda atau lahan terbuka. Coba aja kalau nggak percaya ya. Nih antisipasinya itu menurut kami sangat penting. Yang kedua kebersihan lahan.
kebersihan lahan. Yang pertama tadi itu pemilihan bibit, ya kan. Yang kedua itu ada kebersihan lahan. Kenapa? Karena kebersihan lahan itu juga sangat menentukan serangan laba, karena semakin bersih lahan kita, tentunya hama atau sejenis serala apa ya, itu berkurang dalam kita, karena hama itu bersembunyinya di bagian-bagian rumput-rumput atau apa di situ. Jadi kebersihan itu sangat penting, ya, sangat penting supaya untuk mengurangi ya perkembangan biakan dari buah itu sendiri. Jadi usahakan kebersihan lahan, ya. Terus ya mungkin dua itu aja pengantisipasian dari sebelum terserang. Ya, mungkin kalau ini nggak masuk apa, mungkin kita masuk 3, yaitu penyepraian rutin menggunakan insektisida yang bersifat kontak dan sistemik, itu di rolling, ya. Nanti kita bahas lah apa itu pestisida yang cocok, ya. Untuk pengendalian yaitu ya kebalikan dari ini aja. Yang penting hibrid, terus kebersihan lahan, terus penyepraian. Kalau sudah ini 1 dan 2 ini sudah kita ikuti, untuk penyepraiannya jadi lebih mudah. Kenapa? Karena 2 ini sangat penting ini. Jadi penyepraiannya sangat mudah. Nanti walaupun kita tiap 3 hari sekali penyepraian, namun 2 ini nggak kita ikuti, ya otomatis penyepraiannya sangat susah, ya. Karena masih bisa dia bersembunyi, karena kurangnya kebersihan, masih mudah lagi karena jenis lokal itu kulitnya jauh lebih tipis, ya gitu. Jadi pengendaliannya kalau ini sudah diikuti, penyepraiannya lebih mudah. Penyepraiannya itu ya pengendalian kita lakukan penyepraian ya kan? Penyepraian kalau sebelum terserang itu biasanya 5 hari 1 kali menggunakan insektisida yang bersifat kontak dan sistemik. Apa aja jenis inseknya? Itu kontak itu kita bisa gunakan Kurakron. Ini kita gunakan merek dagang aja, ya. Bisa Kurakron, terus Destan bisa, Canon bisa. Masih lumayan, masih banyak nih. Yang jelas gunakan insektisida yang berbau yang menyengat, ya, berbau menyengat. Jadi ini jenis kontaknya. Terus 5 hari sekalinya lagi kita gunakan jenis sistemik. Contohnya apa? Contohnya sejenis Sagri Clear. Dan masih banyak lagi. Yang jelas cari yang berbau menyengat. Sebelum melakukan penyepraian tadi, sebaiknya sudah terserang, contohnya sudah terserang, misalnya sudah terserang nih, ya kan, udah banyak yang terserang. Sebelum kita lakukan penyepraian, sebaiknya yang terserang itu kita bersihkan dahulu, kita buang jauh-jauh untuk mengurangi populasi yang berada di kebun kita. Kenapa? Karena di dalam cabai yang busuk itu tadi itu akan menjadi buah lagi. Di dalam cabai itu terdapat ulat, yaitu nanti akan jadi buah lagi, kan. Jadi
Ya itu. Jadi kalau kita nggak buang jauh-jauh nanti menjadi lahan buah lagi ya. Jadi yang penting itu tadi. Apa tadi ya? Yang penting itu tadi kebersihan lahan. Kalau sudah ada yang terkena, buang jauh-jauh, terus spray dengan insektisida, Purakron, Destan, dan lain-lain. Yang penting tadi apa? Nih jenis deh. Pemilihan bibit, hibrid, dan kebersihan lahan. Kalau dua ini kita ikuti, kalau melakukan penyepraian itu sangat mudah lagi ya. Kalau kita di lahan itu kita cukup menggunakan Canon aja. Asalkan lahan kita bersih, kebersihannya terjaga, terus gunakan jenis hibrid. Cari kalau nggak tahan dengan virus, gunakan yang jenis hibrid tahan virus. Contohnya apa? Igotapi, Kitapi. Kalau jenis CMK kan ada banyak sekali. Ada Faruk, ada Postapi, ada dari Bintang Asia atau apa namanya? Yang baru, nggak tahu. Nggak penting ya. Jadi banyaknya jenis bibit-bibitnya. Jadi pemilihan bibit dan kebersihan itu sangat fatal untuk menentukan serangan albai. Ini sangat fatal. Jadi walaupun kita nggak ikuti ini, kita nggak ikuti kita gunakan jenis lokal dan kebersihan kita kurang. Dalam penyepraian itu sangat menentukan lagi. Kenapa? Karena dua ini kita nggak jagain. Bagaimana kalau kita ini sudah nggak terlanjur terus ini? Kalau kebersihan mungkin kita masih bisa dibersihkan, tapi kalau jenis bibit itu nggak bisa karena sudah kita tanam kan, nggak bisa kita apa. Bagaimana kalau ini sudah ketanam dan kebersihan? Mungkin kebersihan bisa kita bersihkan lalu spray secara rutin 3 hari sekali. Gunakan berbahan aktif yang sangat berbau menyengat, dari rolling dengan insektisida dengan sistemik, yang bersifat sistemik. Ya mungkin itu aja pembahasan kita di buku. Sedikit panjang ya. Nih. Ya kalau ada yang kurang mengerti boleh kita komen di bawah ya, Jadi ya itu pengalaman saya ya. Karena kan ya saya nggak terlalu lama bertani, jadi nggak terlalu lama, cuma saya itu terlalu mencari sesuatu yang mau belajar dari lapangan itu aja ya. Mungkin sekitar 10 tahun aja, jadi sedikit baru bertani, jadi ilmu saya pun masih sedikit kurang. Kalau banyak salah, banyak itu ini. Di sini saya nggak ada niat mau cari cari sensasi atau cari apa ya. Ini murni dari apa yang saya pelajari di lahan ya, murni. Karena saya pernah yaitu tadi membuang ratusan karung karena serangan yang ini serangan ini ratusan karung. Jadi dulu itu karung pupuk kandang ya kan, ratusan karung itu di langit itu. Jadi karungnya itu habis untuk buang yang busuk-busuk itu. Nggak tahu berapa ton yang kebuang. Jadi belajar dari pengalaman. Oh ya, satu lagi, jangan menggunakan petrogenol. Wah itu bahaya tuh. Dulu kami juga sering menggunakan itu. Saking paniknya bikin banyak perangkap menggunakan petrogenol atau yellow crab kan, atau perangkap lalat buah yang menggunakan daya tarik. Nah, itu kacau itu. Saya juga bingung. Mungkin itu diperjualbelikan karena untuk perumahan mungkin. Sebab kalau untuk di kebun ya kita terlihat sih, hasilnya terlihat menangkap lalat buah
di lapangan. Cuma apakah kita tahu berapa banyak lalat buah yang tersebar? Nggak cukup. Nggak bisa menggunakan meter genus. Saya sudah coba, jadi emang nggak bisa. Lalat buah itu mengundang lalat buah untuk datang. Jadi penciuman lalat buah itu berkilometer. Jadi kita itu mengundang lalat buah yang jauh untuk datang lagi ke kebun kita. Kan bodoh kita lagi. Yang jauh datang kita undang lagi ke kebun kita. Lalu terserang lagi ke, ya kalau masuk perangkap, kalau enggak, ya kan? Bang, banyak yang bilang itu yang jantan, mau apa, terserah. Yang jelas jangan menggunakan petrogenik atau sejenis perangkap lainnya untuk cara mengundang lalat buah itu. Saya ingat ya, jangan. Saya pernah, ya pengalaman sih. Ya, itu kalau dulu pernah bikin ratusan perangkap di kebun. Ternyata semakin kita banyak perangkap, itu semakin, iya banyak yang nangkap. Cuma yang busuk di cabai kita semakin banyak lagi. Jadi itu tadi jangan gunakan, karena lalat buah itu, iya dia masuk perangkap. Cuma yang lain yang nggak masuk perangkap, apakah kita tahu? Nggak tahu. Kita juga nggak tahu populasi lalat buah di daerah kita berapa banyak. Kalau kita tahu populasi, mungkin kita habisi semuanya menggunakan perangkap, ya kan? Kita nggak tahu. Jadi itu penting, jangan gunakan perangkap buah. Ini masuk ke sini, pengendalian, antisipasi ya. Antisipasi jangan gunakan perangkap buah. Perangkap itu jenis botol bikin perangkap, itu nggak usah. Atau yellow crab yang ada lem lalat buah itu, itu nggak usah. Percaya deh, nggak usah. Buang itu, terus spray secara rutin, jaga kebersihan lahan, terus jenis cengkahnya hibrid, itu selesai. Nggak ada lagi lalat buah itu. Coba tes saja. Wah, terlalu panjang. Sepertinya kita nggak cukup video kita untuk melihat kondisi lahan kita. Jadi mungkin ini aja yang kita upload. Yang penting kita sedikit berbagi. Oke, sip. Kita lanjut, ketemu di video yang berikutnya. Mantap.